sini ya sama Gloria. Timothy. Oke, berarti dua orang itu tidak datang ya. Nanti kita akan tanya dia. Baik, anak-anak sekalian, kita akan kembali belajar mengenai coding. Tapi sebelumnya, Miss mau tanya dulu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap! Semangatmu? Semangat! Sudah semangat. Hari ini kita akan belajar coding atau kecerdasan artifisial. Oke, silakan dibuka. Coding atau kecerdasan artifisial atau sering disebut dengan AI. Pernah dengar kata AI? Kalau mendengar kata AI, apa yang terpintas di pikiranmu? Coba bisa. Robot. Bisa. Apa lagi? Teknologi canggih. Oh, teknologi canggih. Boleh. Apa lagi? Pertanyaan kita nih. Teknologi yang bisa menjawab segala pertanyaan. Apa lagi? Yang dapat membantu pekerjaan sehari-hari, termasuk juga kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami mengenai coding atau teknologi artifisial. Dan kedua, siswa mengenal apa itu AI. Oke? Nah, sekarang kita masuk mengenai coding. Apa itu coding? Siapa pernah mendengar apa itu kira-kira coding? Apa itu kira-kira kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Jadi yang secanggih apapun alat itu, dia tidak akan bisa melebihi kecerdasan kita manusia seutuhnya. Jadi jangan kalian mau kalah dari robot yang dari kisah. Robot mesti benar. Robot itu adalah yang diciptakan manusia. Jadi jangan robot makin canggih, manusia makin mundur, makin menurun kemampuannya. Nanti kita akan dikuasai oleh robot-robot. Mungkin kalau pernah nonton film robot-robot Transformer atau robot film-film yang ada menggunakan kecerdasan artifisial, mungkin kalian akan ketinggalan kita kalau seperti ini terus, ya kan? Jadi kalau semakin canggih AI, manusia pun harus semakin maju. Oke? Bisa? Nah, dalam pembelajaran coding kita akan mempelajari 4 prinsip komputer atau 4 prinsip komputasi. Oke? Apa itu berpikir komputasi? Siapa bisa? Berpikir untuk menyelesaikan bagaimana suatu masalah yang besar kita selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah yang berurut. Oke? Misalnya mungkin tidak pernah kalian berpikir komputasi selama ini, tapi tak sadar kalau itu berpikir komputasi. Misalnya memakai baju. Tahu nggak urutan bagaimana memakai baju? Sudah pasti masukkan baju ke lengan, pakai kancingnya, ya kan? Coba seandainya langsung kita kancing baru masukkan baju ke badan. Itu urutan yang tepat nggak? Maka itu bukan berpikir komputasi. Apakah kamu sudah pakai baju sendiri? Sudah. Pakai baju berurut? Ya. Itu berpikir komputasi. Berarti udah pernah berpikir komputasi? Benar. Ketika kamu misalnya ngambil air minum, mau minum, bagaimana langkah-langkahnya? Sudah pasti ambil gelas, isi air, lalu minum, ya kan? Itu adalah berpikir
Cari dana atau gimana? Tidak. Jadi? Memisahkan acara misalnya akan dilakukan. Oh, memisahkan acara si Ale. Siapa bisa langkah yang pertama yang paling tepat? Atau memisahkan acara si Ale. Padahal si Ale belum menentukan siapa yang bertanggung jawab membuat acara. Berarti langkahnya masih acak, ya kan? Masih kurang. Siapa kira-kira tahu apa langkah pertama si Ale sebagai ketua ketika dipilih pertama kali? Mempersiapkan tempat lomba, Miss. Langsung tempat lomba? Kurang tepat. Masih langkahnya itu masih langkah yang berikutnya. Memilih orang-orang yang dibantu. Iya, pilih dulu pertama Ale panitiamu. Siapa yang menjadi bendahara, ialah yang mengelola bagian keuangan. Siapa yang menjadi sekretaris dan menulis undangan, yang mau di mana acara itu sekretaris. Baru siapa panitia lomba, panitia hadiah, semua harus dipikirkan dulu panitia. Itulah langkah pertama. Barulah tadi itu di mana acara, berapa dananya, acara apa saja, siapa aja yang mau kita undang. Itu langkah yang berikutnya. Oke, paham? Nah, itu adalah dekomposisi. Yang tadinya si Ale jadi ketua langsung, besar kali ketuaku, besar kali masalahku. Harus dipecahkan si Ale menjadi kecil-kecil. Pertama, pilihlah panitianya. Oke, itu adalah contoh dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Pernah dengar pengenalan pola? Apa itu pengenalan pola? Ale, apa adalah? Sesuatu yang terus berulang-ulang. Ya, sesuatu yang terus berulang-ulang atau mencari kesamaan dari langkah-langkah yang sudah kamu buat tadi. Misalnya 17 Agustus, tadi kan si Ali sudah mengambil siapa? Panitianya. Kira-kira kesamaan mereka ngapain? Misalnya panitia lomba, berarti dicari si Ale, panitia lomba ini yang untuk makan kerupuk siapa? Yang untuk main bagia siapa? Atau permainan apa yang mau dibuat? Disitulah pengenalan polanya. Harus langkah-langkahnya harus tersusun secara sistematis. Oke? Itu adalah prinsip kedua mengenai berpikir komputasi. Langkah ketiga atau prinsip ketiga adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Siapa? Oke, coba dulu si Sam. Membedakan hal yang penting dengan tidak penting. Seperti tadi, si Ale menjadi ketua 17-an. Gak mesti si Ale memikirkan laki-laki atau perempuan ya panitiaku. Baru pakai baju apa nanti mereka ya? Gak mesti harus itu gak terlalu penting. Yang paling penting adalah di mana acaranya. Baru siapa yang mau diundang, dari mana dananya. Jadi langkah itu harus yang paling penting dulu diutamakan. Bisa? Itulah untuk abstraksi. Lanjut yang terakhir adalah algoritma. Apa itu algoritma? Oke, coba si Nevi. Adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Iya, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi langkah-langkah apa yang mau diambil si Ale tadi sebagai ketua harus secara sistematis ya, langkah-langkahnya harus tepat. Bisa? Misalnya kalau kalian pernah nggak nonton YouTube atau Facebook? Pernah. Yang biasanya si Jonan contoh, dia selama ini suka kali mengenai ilmu pengetahuan IPAS, mengenai bumi, rotasi, penampakan alam, itu terus yang di-search sama si Jonan. Tiba-tiba ada PR matematika pecahan. Gimana itu? Berarti ketika dibukanya YouTube ini apa yang muncul? Sudah pasti mengenai IPAS yang sering dicari si Jonan, ya kan? Nah, itu adalah algoritma. Berarti sistem dalam komputer si Jonan sudah terbiasa dia mencari mengenai IPAS, ya kan? Nah, itulah algoritma. Semakin sering Jonan mencari IPAS, maka tanpa diketik si Jonan pun apapun dari YouTube-nya langsung muncul pencarian. Apakah Anda ini? Apakah Anda mau ini? Apakah Anda yang masuk? Nah, pernah gitu kan? Dia kalau di-laptop kan? Itulah algoritma yang terjadi ketika kita berpikir prinsip komputasi. Paham? Ada pertanyaan mengenai keempat prinsip dalam komputasi ini? Tidak. Tidak, sudah paham? Nah, di sini kita akan melihat apakah kalian sudah mampu untuk berpikir komputasi dengan cara pengenalan pola. Di sini ada dikasih dekomposisinya, artinya dikasih dulu masalah besarnya lalu
semua? Kita nggak apa-apa ya kalau Miss bilang ini gambar-gambar hewan. Nanti Miss kok ada pig. Nah, oke. Ada babi, ada kambing, ada sapi, ada domba, ada kerbau. Rusa atau kerbau ini? Kerbau atau rusa? Kerbau ya. Nah, kita lihat dulu polanya. Kerbau apa? Tambah. Oh ya, sapi. Sapi tambah bulat bagi kali kurang bulat bagi kurang kali bulat tambah kali Nah, semakin panjang nanti Miss bikin gambar hewannya, mungkin orang udah terbiasa. Oh, kalau dia gambar pig berarti dia tambah. Kalau dia kambing berarti kali. Semakin panjang nanti Miss bikin polanya, mungkin tanpa melihat ke atas, Kau sudah hafal. Oh, tambah kali bagi terhingga, tambah kali bagi gitu kan. Nah, itu adalah berpikir komputasi. Bisa? Nah, kita minggu depan akan kita coba bermain di lab seperti ini. Oke? Nah, di sini Miss akan melihat dulu kemampuan kelompok kalian. Sudah mengerti nggak bagaimana cara mengerjakannya? Oke? Just. Oke. Kita lihat. Silakan dilihat dulu Bang, silakan dikerjakan. Ya. Miss kasih 5 menit, silakan berpikir secara pola. Kira-kira rute mana yang harus dia jalani pertama kali? Coba dikerjakan. Sudah dapat? Oke. Kedua kelompok Gracia. Oke, dapat semua ya. Tanpa halangan mereka terus lanjut sampai astronot bertemu dengan roketnya. Coba punya Ale. Oh, dari jalan mana dia? Dari bawah duluan ya. Bawa ke samping terus sampai dia ke rumahnya. Oke, kelompok Lukas. Pesawat B benar? Benarkah B rutenya? Sudah pas rutenya? Pas ya. Nah, itu adalah berpikir komputasi, artinya berpikir secara terstruktur. Nah, ini ada bermain coding melengkapi titik-titik. Mungkin udah pernah melakukan DPK, ya kan? Nah, langkah pertama ini masalah kedua. Apa ini maksudnya, Miss? Tapi kita langsung ingat langkah pertama. Pecahkan masalah yang kecil menjadi besar menjadi yang kecil, seperti dekomposisi. Kira-kira apa kita lakukan? Disuruh ngapain? Cari nomor. Disuruh menari garis sesuai urutan nomor. Kira-kira yang mana kita kerjakan dulu? Telinganya, mukanya, kakinya, badannya? Yang mana duluan? Nampak nomornya? Yang mana duluan akan kita kerja terbentuk kalau kita tarik garis? Yang mana duluan? Telinga kan? Karena dari sini dari angka 1 maka telinganya. Berarti udah mengerti berpikir komputasi. Ada pertanyaan untuk ini? Tidak. Sudah paham? Sudah. Nanti Miss Novi akan kirim kamu tugas. Ini kamu kerjakan sesuai dengan pola warna dari yang ada di LKP demo. Kirimkan ke WA Miss. Oke? Nanti tarik garis aja sesuai nomornya dan warna apa yang terbentuk. Akan terbentuk apa ini? Bangunan apa yang terbentuk di sini? Persegi dan segitiga. Nanti yang ini akan apa? Kita lihat ya. Oke? Itulah untuk tugas kamu hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Berarti tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Sudah? Oke. Miss mau lihat dulu fokusnya. Tepuk 1, 2,
Alhamdulillah tugas kamu hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Tidak. Sudah paham mengenai coding? Jadi coding ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Harus berurut. Jika ada masalah, jangan makin kau besarkan, harus dikecilkan sesuai dengan langkah-langkah yang tepat atau abstraksi algoritma dan pengenalan polanya. Bisa kelas 5? Ada pertanyaan? Tidak. Ada yang bertanya? Sudah? Oke, kerjakanlah tugasnya hari ini. Kita selesai. Silakan rapikan bukunya. Oke, untuk soal terakhir. Siapa yang tahu apa coding? Coding adalah, ayo soal terakhir. Berpikir komputasional. Iya, berpikir secara komputasional atau komputasi. Apa itu tadi dekomposisi? Menguraikan tugas yang besar menjadi tugas Iya, kecil. menguraikan tugas atau masalah yang besar menjadi kecil. Apa itu tadi pengenalan pola? Sesuatu yang berulang dan teratur. Iya, sesuatu yang berulang dan secara teratur. Apa itu abstrak?